Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit cerita pengalaman dari pengalaman saya sendiri. Kenapa itu orang yang mengalami anxiety itu sedikit ada gangguan-gangguan makhluk halus ya, mungkin gangguan-gangguan jin begitu. Karena orang yang mengalami anxiety itu kadang pikirannya kemana-mana ya, kadang pikirannya nggak kacau, kadang pikirannya memikir sesuatu hal-hal yang belum tentu terjadi, kadang kepala juga pusing, kadang itu emosi tidak terkontrol, cepat emosian gitu. Dan juga orang yang mengalami anxiety itu kadang juga mengalami gangguan suasana hati, depresi ya, seperti kadang murung, kadang bersedih tanpa sebab, nggak ada gairah hidup, sering menyendiri, dan itu jalan jin-jin jahat untuk mengganggu. Terutama yang makanya teman-teman tidak sedikit ya orang yang mengalami anxiety itu kadang kalau di ruqyah biasanya kerasukan begitu ya, bisa juga santet juga masuk, sihir juga masuk. Yang awalnya itu di saat seumpamanya ya, kita nggak tahu bahwasanya ada orang yang kirim sihir santet sama kita, terus nggak masuk karena pada waktu itu kita nggak kita ini kuat, istilahnya kuat, terus mental kuat, jadi mungkin sihir nggak masuk. Tapi pas kena anxiety, pas kena anxiety, mental kita itu jatuh, mental kita itu lemah, muncullah beberapa sensasi anxiety, terus gangguan suasana hati, akhirnya sihir itu masuk begitu. Itu dari pengalaman saya ya. Jadi teman-teman yang masih mengalami anxiety, mau ruqyah, silahkan gitu. Dan juga kalau mau dibantu dengan obat-obatan atau vitamin sesuai resep psikiater, atau obat-obatan atau vitamin untuk asam lambung dari dokter, silahkan gitu. Itu semua ikhtiar teman-teman. Kalau dari pengalaman saya dulu, saya sering ruqyah, saya sering ruqyah. Kadang juga saya ruqyah mandiri teman-teman di rumah. Kalau sudah sholat, apalagi kalau sudah sholat maghrib, biasanya saya ruqyah mandiri di situ. Dan juga di saat sudah sholat isya, biasanya juga sholawat ya, sholawat sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau sudah isya, yang rutin saya lakukan itu sholawat Jibril. Seperti ini teman-teman, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu kadang saya ya mungkin tanpa hitungan ya, saya nggak hitung, cuma mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam sesudah isya. Lamanya ya sekitar setengah jam, atau kadang juga sejam. Saya tidak tahu berapa jumlahnya teman-teman. Tapi dan di saat saya sudah sholawat itu, perasaan saya nyaman teman-teman. Segar, tubuh saya segar, pikiran saya segar gitu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih sering tiap hari ya, tiap detik mungkin kalau saya ingat itu saya sholat Jibril meskipun dalam hati begitu. Dan yang ingin melihat video saya, pengalaman saya dan cara saya bisa lepas dari lingkaran anxiety, silahkan mampir ke channel saya itu. Ini di situ saya bahas tentang pengalaman saya, sensasi-sensasi saya yang saya alami, terus dan cara saya bisa lepas dari lingkaran anxiety. Dan tentunya itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang masih mengalami anxiety yang pertama itu
dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ibadah ditingkatkan, perbanyak doa, lakukan hal-hal kebaikan, dan selalu optimis, jangan pernah pesimis, jangan pernah katakan, kok saya belum sembuh-sembuh ya, apakah saya bisa sembuh dari anxiety ini. Jangan pernah katakan gitu teman-teman, karena otak itu cepat merespon. Di saat kita berpikir begitu, kata-kata itu yang tertanam di otak kita. Akhirnya mungkin kadang juga tubuh merespon, akhirnya tubuh kadang lemes, loyo, nggak bergairah, nggak ada gairah hidup, begitu, malas bergerak, maunya sering rebahan, gitu. Karena saya pernah melakukan hal itu teman-teman, dan itu betul-betul salah, gitu. Sebaiknya jangan optimis selalu dan yakin untuk sembuh, begitu. Perbanyak doa, minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berpikir positif, rilekskan pikiran, rilekskan tubuh ini, terus menerima bahwasanya saya ini lagi anxiety ya, lagi cemas berlebihan gitu. Kalau ada sensasi cuek aja, masa bodoh aja dengan sensasi anxiety begitu. Dan sering-sering sugesti otak dengan kata-kata positif. Redam emosi. Memang sih agak sulit. Emosi itu diredam itu agak sulit kalau bagi saya teman-teman. Tapi insya Allah redakan emosi, jadi pribadi yang sabar. Mental harus kuat ya, kuatkan mental. Motivasi diri juga teman-teman. Motivasi diri, terus ya kuatkan hati dan pikiran Anda. Begitu. Ada banyak cara sih yang saya lakukan dulu waktu saya mengalami anxiety GERD. Yang tadi saya katakan, silakan tonton video-video saya sebelum-sebelumnya ya. Insya Allah bisa membantu, insya Allah bisa memotivasi. Kalau teman-teman tidak mau subscribe ya juga tidak masalah teman-teman. Tujuan saya untuk membuat konten-konten tentang pengalaman saya anxiety itu ikhlas berbagi pengalaman gitu. Karena saya pernah merasakan sensasi anxiety itu. Saya pernah mengalami anxiety GERD, teman-teman. Jadi timbul rasa keinginan untuk berbagi pengalaman dan cara saya bisa keluar dari keadaan anxiety. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bangkit.